Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal ikhwa wal akhwat al asatid wal ustadat rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi daripada pembekalan guru tahun 2020. Kita akan masuk dan melanjutkan adab bagi seorang muallim untuk dirinya sendiri. Dan tentunya hendaknya kita selalu menjaga niatan-niatan kita. Hendaknya kita selalu memperbaiki dan menjaga niatan kita ketika kita mengajar ataupun ketika kita menjadi seorang muallim, yang mana muallim ini memiliki banyak keutamaan. Memiliki banyak keutamaan dalam agama kita. Subhanallah. Di antaranya ini yang sudah kita sebutkan di pembahasan yang lampau untuk mengingatkan kita agar kita selalu termotivasi menjadi seseorang yang memiliki profesi seorang muallim untuk melanjutkan estafet dakwah. Bahwasanya makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di langit dan juga di bumi ini, sampai-sampai semut-semut yang di lubang-lubang dan juga ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. La yastaghfiru lahum ma fis samawati wa ma fil ard hatta an-namlah fi hujriha wal hitan fil bahr li muallimin nas al khair. Subhanallah. Dan juga pahala para guru-guru, para muallim itu akan selalu mengalir terus. Subhanallah. Ketika ilmu yang diajarkan itu dipraktekkan, diamalkan oleh anak didiknya. Ya, dan anak didiknya pun mengajarkan, nanti ketika menjadi seorang muallim juga mengajarkan kepada siswanya. Subhanallah, ini merupakan pahala yang besar yang tidak terputus. Ketika kita mencetak mesin-mesin pengganda amalan kita melalui murid-murid kita. Subhanallah. Maka tentunya kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang guru, seorang muallim, ini akan didapatkan ketika kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena mengajarkan ilmu ini merupakan ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala semata. Mengharapkan ridha Allah Ta'ala semata. Bukan karena tendensi-tendensi yang lainnya. Kalaupun ada tendensi-tendensi yang lainnya itu pun, ya, yang harus dinomorsatukan adalah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Kemarin kita menyebutkan hadis riwayat Muslim tentang 3 orang pertama kali yang Allah Ta'ala adili dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Yang pertama yakni seorang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala menurut manusia. Ternyata dia niatannya bukan karena Allah Ta'ala. Niatannya agar disebut sebagai seorang pemberani, seorang mujahid, seorang syahid. Maka Allah Ta'ala tidak terima amalan-amalan tersebut. Allah Ta'ala akhirnya masukkan dia ke dalam neraka. Wa iyyadubillah. Kemudian orang yang kedua, subhanallah, para qari yang mengajarkan Quran, yang membaca Quran,
para guru-guru yang belajar ilmu agama dan mengajarkan agama ini, yang tujuannya bukan karena Allah Ta'ala, agar disebut sebagai seorang qari, dai kondang, dielu-elukan namanya. Subhanallah. Ya. Bukan karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun lempar ke dalam neraka, wa iyadzubillah. Dan seorang yang Allah Ta'ala berikan harta, seorang yang dermawan, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk proyek-proyek agama, tapi bukan karena Allah Ta'ala, karena tendensi-tendensi yang lainnya, ya, maka Allah pun masukkan ke dalam neraka, wa iyadzubillah. Inilah ya yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim yang panjang yang kita bacakan secara maknanya, dan ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sungguh ada seorang hamba yang dia beramal dengan amalan penghuni surga, amalannya itu begitu hebatnya menurut pandangan manusia, akan tapi Allah Ta'ala takdirkan lain, dia beramal dengan amalan penghuni neraka di penghujung hidupnya, ya, maka pun dia menjadi penghuni neraka, dan sebaliknya. Subhanallah. Dan sungguh menjaga niatan ini merupakan perkara yang berat. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, menjaga niatan ini merupakan perkara yang berat, ya. Maka perlunya kita bermajelis bersama dengan orang-orang soleh, mengikuti majelis-majelis ilmu, menambah tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ma'alajtu syai'an alayya ashaddu min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Yang artinya, sungguh tidak ada perkara yang paling berat yang harus aku perbaiki melebihi daripada niatanku, karena dia niatan tersebut selalu berubah-ubah. Ini sekelas Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, seorang ulama kabir. Ya. Bagaimana dengan kita? Subhanallah. Maka hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa agar diberikan ketetapan hati dalam agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Demikian juga kita. Hendaknya kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan kita ketetapan hati, ketetapan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Terkadang banyak amalan-amalan yang kecil, yang remeh, itu menjadi besar karena niat. Dan sebaliknya, banyak amalan-amalan yang besar itu menjadi kecil, menjadi tidak berguna, tidak dilihat oleh Allah Ta'ala dikarenakan niat. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, yang hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di awal daripada kitab beliau, dan juga Al-Imam An-Nawawi di awal daripada kitab beliau. Ya. Hadis innamal a'malu binniyat. Bahwasanya segala suatu perkara itu kembali kepada niatannya. Subhanallah. Ya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang hendak dia cari, yang dia kumpulkan, ataupun karena wanita yang hendak dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa daripada niatannya. Subhanallah. Nah, ini diantara muqaddimah pada pembahasan kali ini, pertemuan kita yang keempat ini, ya. Kita masuk pada adab yang selanjutnya bagi seorang muallim,
Yang semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Ya. Yakni yang selanjutnya, tanzihul ilmi an ja'lihi sulaman li aghradi ad-dunyawiyah. Yaitu memuliakan ilmu. Ya, kembali kita memuliakan ilmu dengan tidak menjadikan sebagai anak tangga untuk hanya meraih kepentingan dunia. Subhanallah. Ya, tentunya ilmu yang dimaksudnya adalah ilmu agama. Ya, yang dahulu kita sebutkan bahwasanya ilmu ini ya memiliki banyak keutamaan dan juga sebaliknya ilmu ini juga bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi hendaknya kita memuliakan ilmu, menjaga ilmu ini. Jangan sampai ilmu ini menjadi rendah dikarenakan kita gunakan untuk meraih kepentingan dunia semata. Menjadi rendah. Subhanallah. Ya. Min jahin, ya. Di antaranya ini untuk menggapai kedudukan. Ya. Dia korbankan ilmu yang mulia demi kedudukan. Demi menjadi anggota ini, menjadi anggota itu. Karena gajinya sekian puluh juta. Subhanallah. Ya. Au malin ataupun harta. Au sum'atin ataupun agar dia menjadi orang yang terkenal, viral, syuhrah, tenar. Au khidmatin ataupun dia mendapatkan pelayanan. Ya. Subhanallah, dia tidak tujuannya bukan dunia, tujuannya bukan kedudukan, akan tapi tujuannya agar dia diberikan pelayanan tertentu. Dengan label ustadz ataupun ustadzah yang diharapkan dia diberikan pelayanan khusus. Subhanallah. Au taqaddumin ala akroni, atau tujuannya adalah untuk mengungguli rekan-rekannya, kawan-kawannya. Ya. Subhanallah, menjadi guru agar apa? Agar dia lebih hebat daripada si fulan ataupun si fulana. Subhanallah, ini termasuk perkara yang ya mencoreng kemuliaan daripada ilmu itu sendiri. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wadittu anna al-khalqa ta'allamu hadzal ilma ala anna yunsaba ilayya harfun minhu. Kata beliau mengatakan yang artinya, aku berharap orang-orang yang mereka mengambil ilmu dariku. Ya. Aku berharap agar orang-orang yang mereka mengambil ilmu dariku, dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, tidak menyandarkan ilmu tersebut kepadaku. Jadi mereka orang-orang yang mengambil ilmu daripadaku agar mereka tidak menyandarkan ilmu tersebut kepadaku. Subhanallah, ini bagaimana para ulama-ulama kita dahulu menjaga keikhlasan mereka. Menjaga keikhlasan mereka. Karena sungguh niatan kita ini berubah-ubah. Begitu sulitnya kita memperbaiki niat ini. Sebagaimana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyebutkan, sungguh yang paling sulit, perkara yang paling berat yang harus aku perbaiki adalah niatanku ini. Karena sungguh niat ini selalu berubah-ubah. Subhanallah. Naam. Kadzalika yunazzihu 'anit tam'i fi rifqin min at-talabatihi bimalin aw khidmatin aw ghairihima bisababi istighalihim alaihi wa taraddudihim ilaihi. Subhanallah, hendaknya seorang guru itu menjaga ilmu, memuliakan ilmu dari segala bentuk keinginan hawa nafsu, syahwat, ya, keinginan maksudnya agar mendapatkan perlakuan baik dari murid-muridnya, ya, agar membantunya, agar memberikan dia harta, ya,
ataupun pelayanan-pelayanan yang lainnya. Subhanallah. Ya. Agar dimudahkan urusannya di dunia. Karena kedudukannya sebagai seorang muallim. Ya. Agar para murid-murid bisa membantunya. Subhanallah. Kana Mansur la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajatin. Bahwasanya Mansur, yani Mansur bin Al-Mu'tamir Al-Kufi, seorang imam, alim, ahli ibadah, ya. Bahwasanya beliau Al-Mansur ataupun Mansur la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajah. Tidak pernah beliau meminta bantuan kepada orang-orang yang sering mendatangi beliau karena sebuah hajat. Maksudnya Mansur ini tidak pernah meminta bantuan kepada murid-murid yang datang kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya. Subhanallah. Dan tentunya ini, ikhwati wa akhwati fillah, jangan kalau kita lihat bagaimana kondisi kita sebagai seorang guru-guru, terutama sekolah-sekolah swasta, ya, yang mana yayasan sudah menetapkan, ya, SCP dan sebagainya, ini juga untuk kemaslahatan, ini adalah syarat, ya. Dan insya Allah tidak masuk daripada bab ini. Ya, maka karena perkara, ya, ini harus kita sesuaikan dengan kondisi zaman. Ya, dan inilah para ulama-ulama zaman dahulu, bagaimana mereka menjaga ilmu. Ya, mereka tidak ingin ilmu ini dijadikan sebagai sarana-sarana untuk kepentingan dunia saja. Menunjukkan bagaimana tujuan mereka adalah akhirat. Mereka orang-orang yang zahid, az-zuhad. Mereka orang yang zuhud kepada dunia. Subhanallah, bukan berarti mereka tidak butuh dengan dunia. Ya. Nah. Wa qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan ibnu Uyainah, ya. Tadi Sufyan Ats-Tsauri, sekarang Sufyan ibnu Uyainah. Ya. Beliau mengatakan, "Kuntu qad utitu fahmal Qur'an." Aku telah diberikan pemahaman tentang Quran oleh Allah Ta'ala. Falamma qabiltu surrata min Abi Ja'far sulibtuhu. Ketika aku menerima kantong-kantong uang daripada Abu Ja'far, ya, Khalifah Abu Ja'far, maka ilmu tentang Quran itu tadi pun hilang daripada aku. Subhanallah. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya dunia ini bisa memfitnah daripada ilmu dan juga para ulama. Maka daripada itu, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, sungguh tidak ada motivasi yang paling berharga untuk agar kita selalu ikhlas memperbaiki diri kita sebagai seorang muallim di sekolah-sekolah kita, di unit-unit kita, di mana kita nanti ditempatkan. Ya, tentunya yang menjadi motivasi besar adalah tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang menjadi motivasi kita janji-janji yang Allah taala berikan kepada kita. Janji-janji kepada kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis-hadis beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya nanti ketika kita akan menjadi seorang guru, tentu banyak cobaan. Di sini kita diuji keikhlasan kita. Ya. Mungkin ada ujian, ya, yang kita harus sabar. Bagaimana menghadapi mungkin atasan kita, kepala sekolah kita yang terkadang, ya, pendapatnya tidak sesuai dengan keinginan kita, dan juga ujian bersama teman-teman, ya, sejawat kita di kantor, ya, yang terkadang ada pendapatnya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Subhanallah. Ya, ini semua merupakan ujian-ujian untuk menguji kekokohan dan kesahabatan kita sebagai seorang muallim, yang hendaknya kita, ya, pentingkan keutamaan agama, pentingkan, ya, kita utamakan daripada agama kita, daripada kita mengutamakan ego pribadi kita. Subhanallah. Ya. Jadi hendaknya
tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita diuji kita dengan keputusan-keputusan yayasan mungkin, ya, keputusan-keputusan lembaga, ya, keputusan-keputusan atasan kita dan juga kadang bawahan kita, ya. Subhanallah. Yang ini semua jangan sampai membuat niatan kita menjadi berubah, ya. Nah, Allah taala alam bisawab. Mungkin ini pembahasan kita ya pada pertemuan yang keempat ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kesabaran dan keistiqomahan. Karena sungguh berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, istiqomah yang paling kuat yang sebenarnya, atau yang karomah yang sebenarnya adalah luzumul istiqomah. Ya, bagaimana kita selalu bisa istiqomah. Inilah karomah, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.